Halo, Cancer, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke, tema kali ini adalah sosok orang yang masih merindukan kamu. Ya, jadi kita akan lihat seseorang ya yang masih merindukan kamu sampai saat ini ya. Seseorang yang masih merindukan kamu. Ada energi apa di sini? Banyak hal yang mengingatkan aku pada kamu ya. Jadi banyak hal yang mengingatkan dia padamu atau tentang kamu. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Jadi seorang ini masih bertanya-tanya ya. Oh, wah. I love you unconditionally. Wah. Mencintaimu tanpa syarat. Oke, jadi dia ini mencintai kamu tanpa syarat ya. Seseorang ini masih mencintai kamu sepertinya ya. Dia mencintai kamu itu apa adanya. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu keren, bukan karena kamu pinter, enggak. Ya, tapi dia benar-benar mencintai kamu apa adanya gitu ya. Dengan segala kelebihan maupun kekurangan kamu, dengan segala keterbatasan kamu ya. Pokoknya orang ini menerima diri kamu benar-benar apa adanya. Mencintai kamu apa adanya ya. Aku melihat seseorang ini dia masih mengingat kamu, masih merindukan kamu ya, dan juga masih penasaran ya, apakah kamu itu bahagia tanpa dia saat ini ya. Dia masih bertanya-tanya ya, setelah kamu gak ada dia tuh bagaimana kehidupan kamu, apakah kamu bisa bahagia tanpa dia, apakah kamu sudah menemukan sosok atau seseorang yang mungkin bisa membahagiakan kamu atau membuat kamu bahagia ya, bahagia dengan seseorang yang lain. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Ada banyak hal yang mengingatkan dia tentang kamu ya. Entah ini tempat ya, tempat di saat kalian jalan bareng, atau mungkin makanan favorit yang pernah kalian makan. Ya, misalkan nih kalian pernah makan kamu tuh mungkin ya suka makan makanan Korea misalkan. Nah, ketika dia makan makanan Korea itu dia ingat kamu ya. Atau mungkin kamu sering makan di KFC misalkan. Nah, ketika dia ke tempat itu gitu ya, atau lewat di depan ya, lewat di depan tempat itu gitu, itu dia tiba-tiba ingat kamu. Istilahnya tuh seperti itu ya. Bahkan mungkin lagu mungkin yang pernah kalian putar berdua, atau mungkin kamu menyukai lagu itu, atau mungkin kalian pernah sempet karaokean nyanyi berdua. Nah, dia masih ingat ketika denger lagu itu gitu ya. Jadi kamu itu bukan seseorang yang mudah dia lupakan, karena di sini juga ada aku mencintai kamu tanpa syarat gitu. Seseorang ini punya perasaan pada kamu sangat dalam ya. Bahkan sampai detik ini, sampai saat ini pun dia masih merindukan kamu. Oke. Kemudian kita lihat lagi, sosoknya itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Oke, di sini ada the Magician. Aku lihat dia ini seseorang yang sangat kreatif ya. The Hermit, The Temperance. Ya, tentunya ini adalah mantan ya, seseorang dari masa lalu, seseorang yang aku rasa bukan cuman dia aja
yang merasakan perasaan yang besar ya, tapi aku melihat kamu pun juga mungkin merasakan hal yang sama di sini. Terlepas saat ini kamu mungkin masih mengharapkan dia atau tidak, tapi aku melihat kayak seseorang ini tuh pernah paling dekat dengan hati kamu ya. Karena ini mantan ya, jadi kamu rasakan aja di antara mantan-mantan kamu itu yang paling ngena di kamu itu siapa, nah itulah orangnya gitu. Oke. Seperti itu. Dan sosoknya di sini aku melihat dengan adanya The Magician ini seseorang yang sangat kreatif. Mungkin dia punya serba bisa gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu, serba bisa. Dia tuh bisa kerja apa aja gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Karena di sini aku juga merasa dengan adanya The Temperance ini, seseorang ini juga apa adanya gitu loh. Jadi kalaupun dia bekerja itu orangnya bisa dibilang kayak nggak pilih-pilih gitu loh ya, nggak ngerasa malu gitu, apapun dia kerjain asalkan dia bisa dapat uang gitu ya. Bukan berarti pekerjaan yang nggak halal, bukan ya, tapi kayak ya pokoknya apa aja lah dia kerjain gitu, jadi kayak nggak malu-malu lah gitu loh istilahnya. Yang penting aku bisa dapat uang gitu, yang penting aku bisa melakukannya kayak gitu. Selagi aku mampu, selagi aku bisa, aku lakuin, aku kerjain, yang penting dapat uang. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan orang ini seperti yang tadi, orangnya kreatif, dia selalu ada aja gitu, selalu ada punya ide kayak gitu loh ya. Kalau misalkan dalam pekerjaan ya mungkin dia selalu ada cara gitu ya, atau selalu ada ide gitu loh tentang pekerjaan. Jadi orang ini bisa dibilang nggak bukan orang yang istilahnya bisa dibilang bukan orang yang biasa ya gitu, karena juga multi talent ya. Jadi kayak dia itu orang yang bisa lah, apapun bisa gitu loh, katakanlah seperti itu gitu. Dan mungkin dia memang punya pekerjaan bukan cuman satu ya gitu, nggak cuman satu gitu. Jadi mungkin dia ada kerja satu gitu ya, kemudian dia mungkin memiliki pekerjaan yang lain gitu ya. Karena tadi juga aku bilang apapun dia kerjakan yang penting dia bisa dapat uang gitu loh ya. Jadi bukan tipe orang yang malas gitu, enggak ya, jadi orang yang sangat kreatif gitu. Dan di sini orangnya banyak ide, dan orangnya juga dewasa di sini. Dengan adanya The Hermit mungkin dia agak sedikit tertutup ya orangnya, bukan tipe orang yang suka bersosial gitu ya. Mungkin orangnya ada beberapa yang introvert di sini. Jadi orangnya introvert, ada juga yang mungkin orangnya kesannya pendiam atau dingin gitu. Tapi orang ini sangat bijaksana, orang ini dewasa gitu. Makanya tadi aku bilang dia itu selalu punya cara ya atau ide gitu loh. Jadi bukan orang yang bukan orang yang biasa aja, enggak gitu. Jadi kalau misalkan kamu tanya apa gitu ya, atau orang lain tanya apa aja ke dia, entah minta solusi atau minta nasihat, itu dia selalu ada gitu loh, selalu bisa gitu loh ngasih wawasan, pandangan gitu ya, atau membantu mencari solusi dari permasalahan kayak gitu loh ya. Seperti itu, orangnya bijaksana. Dan ya ada yang seperti yang tadi ya, introvert atau mungkin pendiam, atau mungkin dia ini orangnya jarang sosial gitu ya. Tapi bukan berarti dia antisosial, enggak, cuman kayak orang yang dia itu akan terbuka dengan orang yang nyaman dengan dia aja gitu loh. Ketika dia ngerasa aman atau nyaman dengan orang itu ya, dia akan oke gitu loh, istilahnya tuh gitu. Jadi bisa dibilang nggak mudah dekat dengan orang lain ya, nggak mudah dekat dengan seseorang gitu atau orang lain. Seperti jadi orang tertentu aja, karena di sini juga ada energi temperance ya, yang dimana dia mungkin mencari orang yang sama dengan dia aja gitu loh, yang pokoknya ada ketertarikan dengan dia gitu loh. Dan orang seperti ini biasanya tuh memiliki kualitas teman ya. Jadi di dalam pertemanan itu yang dia cari tuh kualitas kayak gitu loh, bukan kuantitas. Mungkin dia nggak banyak teman, tapi sedikit temannya itu berkualitas gitu.
Nah seperti itu, dan temperance ini menandakan bahwa dia ini orang yang tenang gitu ya, suka akan hal-hal kedamaian dan orangnya sederhana di sini. Gitu, mungkin dia pakai baju juga tidak terlalu mewah gitu, yang penting bisa bikin dia nyaman, bikin dia aman gitu loh istilahnya ya, aman untuk dirinya sendiri, nyaman untuk dirinya sendiri, nggak terlalu mencolok, nggak terlalu kayak apa ya, kesannya kayak cari perhatian kayak gitu, enggak ya, tapi kayak pokoknya orang ini orang yang suka akan kesederhanaan gitu, ketenangan, nyaman gitu. Makanya tadi ku bilang mungkin dia nggak terlalu banyak teman gitu lah, atau nggak suka bersosial gitu, karena untuk menjaga ketenangan atau kedamaian batinnya sendiri di sini, dia adalah orang yang sudah menemukan ya, dia bisa dibilang bisa menemukan dirinya sendiri lah, katakanlah gitu, bisa bertemu dengan dirinya sendiri. Dan orang seperti ini tuh sangat-sangat aman gitu loh ya. Mungkin dia kayak suka keluar sendiri gitu ya, jarang sekali bareng teman gitu ya. Kalau lagi bareng temen ya, temennya itu yang bener-bener temen deket dia gitu ya, orang yang bener-bener dia percaya gitu loh. Pokoknya nggak mudah lah dia dekat dengan seseorang gitu loh, seperti itu. Entah dia itu laki-laki atau perempuan, itu seperti itu gitu ya. Sederhana orangnya, suka akan kesederhanaan, lebih menjaga kedamaian atau ketenangan dirinya, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini dari zodiaknya. Kalau mengerjakan sesuatu tuh ya dia sendiri gitu, lebih suka kerja sendiri misalkan kayak gitu. Oke, dia adalah Leo, zodiaknya Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venusnya mungkin Sagittarius ya, Virgo ini ya, Taurus, dan juga ada Aquarius ya. Leo, Virgo, Sagittarius, Taurus, Aquarius ya. Tapi ini nggak jadi patokan, dan kita akan lihat lagi dari inisial dia. Inisial nama ya di sini, inisial nama panggilan dia. Inisial nama depannya di sini ada B. Oke. Kemudian ada C. Kemudian di sini ada K. Kemudian di sini ada I. Kemudian di sini ada L. Kemudian ada X, mantan ya. Jadi aku contohkan ini misalkan L ya. L ini bisa Lucky kayak gitu ya. Nah, Lucky ini bisa nama depan dia, nama tengah dia, atau nama belakang dia gitu ya. Ini untuk nama panggilan dia, atau bisa mungkin dia nama lain lah dari nama aslinya gitu. Mungkin dia punya nama panggilan tertentu gitu ya, yang bukan nama asli gitu ya, kayak nama samaran ya, kayak gitu loh istilahnya. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.